namanya dari apa nian tenda ya, dari nian tenda lampu juga udah nyala lagi itu. Waktu itu ngeliat bayangan dia lagi ya bercumbu lah gitu. Setelah ngelewatin air panas baru udah nih di sini nih ada gejala-gejala nih. Si cewek dari pihak gue ngerasa ada yang aneh. Setelah itu makin panjang dia ketawa dikit. Wah ini nih nggak beres nih dalam hati gue nih. Sambil dia nunjuk-nunjuk si dua pendaki ini nih yang dari Tangerang. Dengan bahasa Sunda gue nggak tahu lah apa artinya itu. Dia jatuh, gue nengok ke belakang. Ketika gue nengok ke belakang, itu gue nengok ke belakang karena dia bunyi gedebuk kan jatuh. Gue nengok ke belakang, pocong di belakangnya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Selatan Jakarta, kali ini bersama gue, Reja. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini nggak jauh-jauh nih dari cerita pengalaman mistis di sebuah gunung. Nah, kebetulan gue telah menghadirkan salah satu narasumber yang akan berbagi pengalamannya ketika mendaki Gunung Gede. Nanti kita langsung tanya aja nih sama narasumbernya. Sebelumnya gue mau mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang udah dukung channel kita, support channel kita dengan cara mengeklik, menonton, mendengarkan, subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Semoga apa-apa yang menjadi keinginan kalian, hajat kalian di tahun ini yang belum tercapai, semoga cepat tercapai. Nah, gue juga mau mengingatkan teman-teman nih, jika teman-teman mempunyai pengalaman horor di sebuah gunung, yang pengen berbagi pengalamannya, yang mau jadi narasumber di channel kita, atau ceritanya mau diangkat oleh tim kita, bisa banget nih DM di Instagram kita Selatan Jakarta, atau via email yang tertera di bawah sini. Oke, nggak usah banyak basa-basi, kita langsung aja nih kenalan sama narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Raka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak? Baik, baik. Tangannya dingin Kak? Ya, suasana. Oke. Sibuk apa nih Kak? Sekarang lagi sibuk gawe aja. Masih aktif mendaki tapi? Hampir masih. Masih ya. Nah, sebelumnya kan kita udah ngobrol-ngobrol nih Kak ya. Gue boleh minta sedikit kisi-kisinya nggak nih Kak? Waktu ke Gunung Gede itu ngalamin apa aja? Kisi-kisinya di waktu itu temen gue sempat kesurupan. Terus juga ada temen gue yang nggendong pocong. Allah Akbar. Wih, gue tahan nih Kak. Gendong pocong di gunung. Wah, keren sih nih cerita. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja nih masuk ke alur ceritanya Bang Raka. Oke, Bang Raka, boleh dilanjut ceritanya. Ini kejadian di tahun 2014. Oke. Gua ngedaki Gunung Gede itu kisaran 6 orang. Gua dari Jakarta. Gue dari Jakarta 6 orang. Itu kebentuk dari ya bagi banyak orang lah, dari orang tua sampai anak muda. Oh, Itu 6 orang itu. Nah, singkat cerita gue jalan dari Jakarta malam. Gue nyampe di kaki Gunung Gede via Putri tengah malam kalau nggak salah itu. Gue nyampe di sana. Gue nyampe base camp, ketemu pendaki asal Tangerang. Nah, pendaki asal Tangerang ini 2 orang nih, laki cewek, pasangan. Cuman gue nggak bisa sebutin namanya ya. Nah, singkat cerita, ternyata dia mau nebeng ke rombongan gue. Oh, trekking bareng nih ya? Iya, kebetulan gue 6 orang ini ada 1 cewek. Oh, berarti Supaya si cewek ini ada temennya lah. berarti total cowoknya 5, 6, 6, ceweknya 2. 2, karena ketemu di Base camp Gunung Putri. Ketika gue udah nyampe base camp Gunung Putri,
kira-kira jam 1-an dah gue jalan, mulai start nih dari base camp nih dari jam 1. Nah gue nyampe di pos 1 itu kisaran jam 4 jam 5 lah tuh gue nyampe di pos 1 kan. Gue istirahat sejenak. Udah tuh gue biasalah ngopi-ngopi dulu. Gue lanjutin lagi perjalanan tuh, gue berdelapan. Ketika pagi udah dateng, udah terang, ketika itu lagi musim aquascape ya, tahun 2014 itu. Nah kebetulan temen gue ini satu cowok emang ada misi. Ada misinya itu dia mau ngambil moss, tanaman moss. Jadi kalau misalkan kita naik gunung ada pohon-pohon yang jatuh tuh, kena hujan, kena panas, itu kan biasa numbuh lumut-lumut alis tuh. Nah itu yang diambil sama dia. Ketika gue bilang ke dia, tuh moss tuh, yang lu bilang moss tuh. Oh iya tuh, kata temen gue nih. Nah ketika gue ngomong begitu, ternyata temen gue yang satu tanpa basa-basi langsung main bantai, iya tuh moss. Dari pohonan itu sama dia diambil, dimasukin ke dalam trash bag. Nggak jauh dari situ ada lagi, diambil lagi. Hampir setiap perjalanan yang ada mouse-nya itu sama dia diambil. Nah ketika sudah di pos 3, udah nyampe di pos 3, gue istirahat dulu lah. Udah nyampe pos 3 istirahat, karena tanpa terasa ini mau sudah makin banyak, ngehambat beban lah, ngehambat perjalanan karena beban. Akhirnya gue putusin buat istirahat sejenak sambil sarapan. Gue lanjutin lagi nih perjalanan nih. Di pertengahan jalan ternyata gerimis. Temen gue lebih ngebelain ini mouse nih yang dia ambil dibanding sama idannya dia nih, dirinya dia. Jadi mouse-nya itu yang diselimutin jas hujan. Gitu. Udah ketika begitu nyampe di Alunan Surya Kencana, kisaran siang lah nyampe di Alunan Surya Kencana, diriin tenda, makan siang. Nah ini cewek sama laki yang dua ini, yang pasangan dari Tangerang ini, ternyata nggak mau gabung sama kita. Dia bikin tenda sendiri, pribadi tuh, dengan jarak ya lumayan jauh lah, sekitar 3-4 meter lah dari tenda kita gitu. Nggak mau gabung satu lingkaran. Udah dari situ badai, hujan. Udah mau maghrib, temen gue manggil nih, Kak, oi ya, coba dah bantuin cek tenda, ada yang rembes nggak nih? Gue cek lah nih tenda. Pas gue lagi ngecek tenda, gue ngeliat di tenda sebelah nih, yang rombongan ini, yang beda yang satu, yang berdua kan? Itu ya benar, yang berdua itu namanya dari nian tenda ya, dari nian tenda lampu juga udah nyala lagi itu. Waktu itu ngeliat bayangan dia lagi ya bercumbu lah gitu. Dia lagi bercumbu, lagi kalau bahasa kita cipokan lah ya, begitulah. Gue cuman kaget doang sih, gue nggak negor, gue nggak apa, gue takut salah juga negor ya kan, karena waktu itu kan hujan. Udah akhirnya gue masuk tenda lagi. Setelah gue ngecek nggak ada yang bocor, gue masuk tenda lagi, gue lanjutin lah tidur. Itu sepanjang malam hujan nggak ada hentinya. Gue baru ngerasain tenda gue diterpa angin itu selesai jam 2 malam. Jam 2 malam tuh di Surken. Kebetulan gue ngecamp itu di dekat mata air sebelah kiri. Kalau di seberangnya itu goa, kalau misalkan kita ngeliat ada goa kecil, nah itu gue ngecamp di situ. Pas pagi menjelang nih, pagi datang, gue beresin tenda lah nih ya. Gue beresin tenda, sebagian ada yang masak,
Nah sekitar jam 10 itu gue langsung tuh start jalan lagi muncak Oke. buat ngelintas ke Cibodas. Ketika gue sampai puncak siang jam setengah 11, jam 11-an lah waktu itu ya. Gue nyampe puncak, gue foto-foto. Nah sekitar 1 jam lah tuh gue kelamaan di atas. Gue selesai ajan zuhur, gue turun Oke. melintas lewat lewat Cibodas nih ya. Gue lewat Cibodas, gue nyampe kandang badak itu udah mau sore lah, sekitar jam 2-an lah, gue nyampe kandang badak. Setelah nyampe kandang badak gue makan dulu nih, makan siang, buka kompor, nesting, gue masak, gue makan. Nah dari sini gue kelamaan nih dari sini nih. Kasihkan juga mungkin ya. Kasihkan. Gua turun, nyampe di kandang batu itu, gua mau maghrib. Oke. Maghrib selang 7-5 menit lah. Waktu itu kandang batu. Kebetulan dari pihak gua yang cewek ini ngajakin break. Dan temen gua yang satu cowok udah bilang, udah bablas aja, kita breaknya nanti di air panas. Tetep si cewek kekeh nggak mau, mungkin karena dia lelah atau gimana, namanya cewek ya. Iya. Akhirnya break lah, kita mutusin di situ walaupun cuma sebentar. Nggak lama maghrib. Ya udahlah, makin panjang dah nih ngebreak, ngaso, nungguin ajan maghrib. Udah habis itu nungguin ajan maghrib, gue turun. Setelah ngelewatin air panas, baru dah nih di sini nih ada gejala-gejala nih. Si cewek dari pihak gue ngerasa ada yang aneh Di dirinya dia. Iya, di dirinya dia. Katanya pundaknya berat lah sebelah. Terus nggak lama dari situ dia ngeliat ada sesuatu lah yang terbang. Gua nggak tahu itu apa, cuman dia doang yang bisa ngeliat nih. Mungkin karena cewek, terus juga posisi udah lemah, udah lelah, udah ion tubuh udah berkurang lah, campur halusinasi juga mungkin. Nah dari situ nggak lama dia ngeliat ada yang terbang sambil nunjuk-nunjuk. Apaan tuh dia bilang. Temen gue udah teriak dari belakang, udah nggak usah diliatin, jalan aja terus, kata dia. Udah, setelah itu dia jalan lagi. Nggak lama setelah belokan itu, mulai itu dia nangis tiba-tiba diselingin sama ngerintih cewek. Wah, gue sampai, wah kenapa nih temen gue nih? Gue mikirnya apa dia ada masalah dalam hidupnya apa gimana, kita kan nggak tahu. Setelah itu makin panjang dia ketawa, gigit. Wah ini nih nggak beres nih dalam hati gue nih. Sambil dia nunjuk-nunjuk si dua pendaki ini nih yang dari Tangerang. Dengan bahasa Sunda gue nggak tahu lah apa artinya itu. Sambil dia nunjuk-nunjuk, begini aja nih dia nih. Cuman pandangan dia sama wajahnya dia nih nunduk ke bawah. Cuma nunjuk-nunjuk begini doang nih sambil ngucapin bahasa Sunda lah. Iya. Setelah itu sama temen gue udah ditenangin. Si pendaki dua ini disuruh jalan duluan sama beberapa temen gue. Jadi kita tetap jadi bagi dua bagian nih, 4-4. Nah temen gue yang satu udah agak panik ngelihat temennya mungkin begitu di jalur. Cuman dia disuruh duduk nggak mau nih si cewek nih yang surupan ini. Iya, nggak mau duduk. Dia tetap berdiri, kita pada duduk dia nggak mau duduk, maunya berdiri aja. Udah sambil nangis, kita kasih karena kasihan malam. Akhirnya kita paksa jalan sambil kita bopong nih kanan kiri laki-laki, dia di tengah kan, jalan pelan-pelan. Setahap demi setahap
Akhirnya kita nemu sebatang pohon gede lah, pohon gede. Nah, sebatang pohon gede ada dari pihak gua nih. Ya, namanya orang tua ya. Namanya orang tua, gua nggak tahu. Dia tahu-tahu bersimpuh aja nih di bawah pohon nih. Orang tua bersimpuh bawah pohon, gua nggak tahu kenapa dia bawa sesuatu nih dari tasnya nih. Dikeluarin sama dia sambil kayak orang memohon gitu. Iya. Di bawah pohon. Kayak sungkem ya. Iya. Wah, gua ngerasa ada yang ngeganjel dalam diri gua kan. Akhirnya gua panggil lah. Om, ngapain? Gua ditepak sama temen gua, udah biarin. Mungkin itu kepercayaannya dia, kata dia. Oh, oke. Ya, cuman gua bilang ke temen gua, ya gua nggak suka aja ada yang begini nih, gua bilang. Soalnya dalam jiwa gua bertentangan aja yang begini nih. Lagi pula takut bikin panik yang lain ya. Iya, gue mikirnya begitu, Pak. Udah setelah itu gue jalan tetep nih sambil ngebopong nih cewek. Oke. Bopong nih cewek saling gantian nih gue sama temen-temen gue nih. Gue saling gantian. Nah, ketika gue udah sekitar 2-3 kali gantian, temen gue yang ngebopong nih cewek barengan sama gue ngerasa kok pundaknya ikutan berat. Kalau dia lebih kanan kiri nih, dua-duanya nih lebih berat. Sampai kita tukaran keril, dia masih ngerasa berat. Dia bawa tas lempang pun masih ngerasa berat. Kayaknya ada yang ganjel juga nih dalam hati gua nih. Kenapa bisa dia ngerasain berat, sedangkan gua udah tukeran tas, dia udah pakai tas lempang, masih ngerasain berat. Sampai di pertigaan kiri air terjun, Penyencangan ya. Panancangan. Sampai di pertigaan Panancangan, gue break dulu lah. Gue break, masih sama. Ketika rombongan depan ada di Panancangan, rombongan gue datang, itu cewek sama cowok ditunjuk lagi sama tuh orang. Oke. Sama nih temen gue nih yang kesurupan. Gue makin bingung dong, kenapa setiap ketemu nih pendaki dua selalu ditunjuk. Iya. Nah, kalau gue pribadi mikirnya, wah, jangan-jangan kejadian waktu itu nih. Di Surya Kencana. Surya Kencana. Jangan-jangan kejadian waktu itu nih. Nah, ketika gue lanjut lagi jalan, baru tuh cium wangi-wangian tuh. Wangi-wangian. Kayak bunga melati, gitu-gitulah. Oke. Bunga. Wangi-wangian bunga, tetap jalan. Kalau itu wangian bunga, kita serombongan tuh nyium. Nggak cuma 1-2 orang, itu semuanya nyium. Nah, setelah itu jalan. Dulu jembatan di situ tuh udah masih ini nih, masih kayu. Iya. Banyak yang bolong-bolong gitu. Banyak yang keropok juga ya. Dari situ kita ngebopong nih cewek, ganti-gantian lah. Ganti-gantian dengan teliti supaya nggak jeblos. Udah habis itu wangi-wangian kecium lagi di situ. Tuh, wangian kecium lagi di situ. Setelah ngelewatin itu, nggak lama mau nyampe Telaga Warna nih. Iya. Nggak mau nyampe Telaga Warna, temen gue ada yang jatuh. Dari rombongan lu ini. Dari rombongan gue ada yang jatuh. Ketika gue Bangunin lah ya. bukan bangunin, dia jatuh, gue nengok ke belakang. Ketika gue nengok ke belakang, itu gue nengok ke belakang karena dia bunyi gedebuk kan, jatuh. Gue nengok ke belakang, pocong belakangnya dia. Bener, kok pocong belakangnya dia. Sampai gue teriak, astagfirullahaladzim. Nah, orang yang ngerasain tadi berat badannya berat ini, dia udah bilang, udah nggak usah dilatih, jalan terus. Ternyata dia udah ngerasa badannya berat itu memang ada yang ngikutin gitu. Sudah kejadian itu, gue masih makin takut tuh, Makin parno ya. parno lah. Gue ngeliat bola matanya hitam. Kalau kita ada alis ini, dia nggak ada, hitam semuanya, mata semua nggak ada cedokan, hitam. Gue makin panik. Dia bilang udah jalan terus. Setelah itu dia baru tuh, ketika gue ngeliat kayak gitu, badannya udah mulai entengan nih.
badan temen gue udah mulai entengan nih ketika gue ngeliat kayak gitu kan. Gue jalan terus diiringin sama masih tangis cekikikan nih cewek. Oke. Kenapa nih cewek masih ngerasain, gue mikirnya, sedangkan temen gue Udah udah lah ya. lepas dari situ kan. Masih gue ikutin jalan sampai akhirnya dia mau balik badan nih cewek. Dadinya lemes, dia mau balik badan malah mau nanjak lagi. Wow. Dia posisinya, wah sama temen gue ditahan, dipaksa turun. Gue ngelewatin pos pendakian nih, si Maksi, administrasi, nih cewek masih begitu. Akhirnya supaya pihak pos nggak ada curiga segala macem, nggak ada rasa cemas, nih cewek gue turunin duluan nih. Oke. Karena posisi sudah malam kan, penjaga administrasi juga udah tidur waktu itu. Ada orang pelakir tuh 2 orang temen gue 2 orang. Akhirnya ngelihat gue udah pada jauh, baru diketok pintu administrasi. Oh, oke, siap. Baru dia bangun, dibilang gue udah selesai pendakian, teman-teman gue udah di bawah, nih suratnya, buktinya. Ya udah, gue turun. Nah, kalau misalkan kita turun dari pos pendakian Cibodas nih, kalau kita turun tuh ada tuh teralis besi tuh yang biasa ada orang-orang jualan stroberi segala macam. Sebelah kanannya danau. Nah, depannya kan ada portal tuh. Itu dia baru hilang di situ tuh. Oke. Langsung jatuh debuk. Jatuh, nggak lama sadar, dibangunin, dia baru engah. Kok gue udah nyampe sini, kata dia. Bukannya terakhir gua duduk di batu, dia ingetnya dia duduk di batu gitu. Nah, akhirnya sampai bawah, ditanya-tanya, dikulik-kulik, ada 2 kemungkinan, ada 2 kejadian nih, 2 kejadian. Yang satu, temen gua ngambil ngambil barang-barang di gunung tuh, tumbuhan itu tanpa permisi. Satu lagi, nyata benar, si anak Tangerang ini bercumbu, dia nggak senang, dia sana gitu. Gokil sih. Akhirnya selesailah pendakian, walaupun ini nggak dipublish ke teman-teman gue yang lain ya. Ini si cewek ini cuman sama gue doang tahu. Gitu, cerita cuman sama gue doang gitu. Oke. Keren, serem sih, asli. Gue nggak bayangin tuh gimana rasanya naik sama orang-orang yang ngelakuin hal bodoh seperti itu ya. Waduh, gue juga bingung kenapa tuh cewek cowok bisa naik berduaan gitu kan. Nggak sepatutnya juga sih harus dilakukan di situ ya. Tapi lu rombongan lu nih sampai rumah alhamdulillah nggak ada gangguan lah ya. Alhamdulillah sih nggak ada gangguan, ya. Selamat. Nih Kak, gue mau flashback banget nih Kak. Ada sedikit yang gue mau nanya nih sama lu. Ya. Boleh ya? Boleh. Nah Kak, di waktu lu nyampe di pos berapa? Sebelum Sulken ini. Ya kan temen lu ngambil mos inilah ya. Iya. Itu emang karena keadaan di sana mungkin hujan atau kayak ada hawa-hawa lain nggak sih Kak? Kalau dari semenjak ngambil mos itu, mungkin dari guanya itu udah ngerasa temen gua main bantai-bantai aja nih. Oke. Mosnya ini nih main bantai-bantai aja tanpa permisi. Dari situ ya hujan badai sampai jam 2, gua udah ngerasain yang ya nggak enak lah. Itu kejanggalannya banyak. Iya, di balik misi temen gua emang mau ngambil mos, niatnya semenjak ada aquascape ini dia cuman mau tahu doang mos kayak gimana sih. Karena bergelimpang di sono Aji banyak mumpung, ya? Iya, aji mumpung sama dia dibantai lah tuh mos, dibawa pulang. Oke, nah ini Kak yang disurken nih, gimana ya gue nanyanya, karena ini agak sensitif ya. Yang lu lihat ini setelah lu lihat dia mungkin kayak cuman lah misalnya, lu sempet keluar lagi nggak sih, apa maksudnya lu udah di dalam tenda lu keluar lagi buat mantau lagi nih ngelakuin yang lebih dalam nggak gitu? Wah, kalau itu sih gua nggak ngeliat ya, karena posisi hujan juga, gue juga nggak mau ngeliat ya, hal-hal yang aneh lah. Gue di situ gue yakin
dia nggak bodoh gitu doang, dia nggak Iya. bodoh, nggak ngelakuin sepatutnya tempatnya lah gitu. Cuman gue nggak tahu dia ngelakuin lebih atau enggak, gue nggak tahu lah. Tapi pada saat itu malamnya aman ya, belum ada Belum ada, keganjilan ya. belum ada keganjilan, hanya badai itu aja sih Oke. gitu. Nah, sosok yang perempuan teman lu inilah kita sebut ya kan. Itu berarti sebelum dia ngerasa antara sadar nggak sadar, awalnya ngeliat sosok yang terbang ini. Bener. Hmm, mungkin nggak sih, maksudnya kalau kita ambil sisi pendapat kita ya, dari kejadian yang nempel ini, sosok perempuan itu yang dia maksudnya sosok yang terbang-terbangan itu yang nempel ke badan teman lu ini yang cewek. Kemungkinan iya, soalnya kan pasti ada satu kesinambungan lah. Iya. Kesinambungan dari suatu kejadian pasti ada sebabnya, dan di satu tempat pasti ada penghuninya. Iya, Gitu, mungkin dari penghuninya di alun-alun Surya Kencana itu, atau bahkan mungkin yang di dalam pohon dibantahin mosnya gitu. nunggu momen dimana wanita ini temen lu mungkin fisiknya mulai Nah melemah ya. iya mungkin. Nah, yang kita sebut om lah, yang paling dewasa, paling tua ya, itu ada sedikit cerita nggak sih kayak ke rombongan lu atau pribadi ke lu nih pas turun, kenapa dia sampai ngelakuin sesuatu itu di pohon itu? Kalau si om ini nggak ada banyak omong sih orangnya. Oke. Iya, awalnya gua mikirnya om ini ya pendaki lawas lah. Ya. Itu pendaki lawas. Tapi gua nggak tahu kalau dia tuh bawa semacam benda dalam tasnya dia gitu. Sampai dia harus nyembah-nyembah pohon gitu, gua bener itu di luar nalar gua banget itu. Ya. Nggak cocok juga ya mungkin sama ini Ya. ya. Tapi itu yang perempuan ini sadar kah maksudnya? Apa dia emang udah kosong banget tatapannya? Ketika yang gua tanya itu ketika dia kerasukan kosong, tapi pas dia pengen kerasukan dia ngerasain. Dan Gitu. terus sepanjang jalan itu dia maksudnya diajak ngobrol nyambung nggak? Enggak, dia makanya gue bilang dia kalau pas lagi kemasukan itu dia udah nggak ada pikiran, udah kosong. Tapi ketika doang, ketika dia mau dimasukin, dia ingetnya itu dia duduk di atas batu. Oke. Gitu. Ya paham. Padahal kita nggak ada duduk di atas batu. Ya. Gitu. Nah, sosok pocong inilah ya. Wah gila sih lu melihat langsung nih pocongnya. Iya. Tinggi gede apa gimana kah? Kalau dibilang tinggi gede, itu posisinya benar-benar ada di atas. Kalau orang jatuh, itu benar-benar ada di belakang palanya dia nih. Iya, benar-benar ada di belakang palanya dia. Jadi kalau misalkan dia jalan, itu benar-benar dempet banget tuh kayaknya tuh. Makanya dia berasa berat ya. Iya, kebetulan nih orang bisa ngerasain kalau emang dia diikutin gitu. Oh peka nih. Peka. Ya. Oke. Berarti lu bener-bener maksudnya lu refleks madep belakang liat temen lu tuh dup sosok pocong ini. Karena kita jalan beramai-ramai, ada orang jatuh bunyi debuk, pasti kan kita nengok. Apalagi Refleks sih teman kita ya kan, kita nengok. Kebetulan gue ngeliat itu. Gokil Gitu. sih. Itu kejadian dia sebelum Telaga Warna ya, jarak 10 langkah lah sebelum Telaga Warna itu dia jatuh. Ada tuh waktu itu salah satu narasumber salah satu narasumber sih, jadi temennya si Abai lah. Sama kejadiannya di Telaga Warna, dia ngeliat sosok pocong. Makanya gue percaya gitu kalau di situ tuh mungkin ada pocongnya, karena beberapa kali gue nemuin narasumber bertemu pocong di situ kak. Berarti bukan cuma teman gua doang itu ya? Iya. Nah akhirnya setelah lu cerita nih turun ya kan sama temen lu yang cewek yang kesurupan ini, berarti yang tahu cuma lu berdua lah sesuatu yang janggal di Surya Kencana ini. Iya. Yang lain nggak tahu. Nggak tahu. Yang lain hanya dikasih tahu dia kesurupan, dia cuma ngeliat yang dia tunjuk-tunjuk itu udah. Tapi ada omongan dari dua pendaki Tangerang ini nggak sih kak? Atau menyadari, oh gue punya kesalahan nih mungkin yang akhirnya membuat rombongan lu keganggu?
Kalau dia pribadi sih ke gua nggak ada obrolan ya, Oke. nggak ada obrolan sama sekali, karena setelah kita turun dia langsung cabut gitu. Oh, Dia langsung cabut, pisah nih berarti lu pas langsung turun. bisa. Dia jadi seakan emang bener-bener cuman numpang nemenin naik doang Oke. gitu. Mungkin tanggung juga kali ya. Mungkin. Oke Kak, gue boleh minta sedikit sepatah dua patah nggak Kak tentang pendakian lo di Gunung Gede ini? Banyak banget kan tuh pembelajarannya. Mungkin dari teman-teman sekedar kita mengingatkan aja nih. Pesan dan kesannya buat teman-teman yang ingin mendaki ataupun yang sudah mendaki, supaya tahu tempat, supaya ngejaga tempat, terus juga jangan sampai ngelakuin hal yang nggak sewajarnya di gunung Ya, gitu. Apalagi khusus kalian yang ingin naik bareng pasangan, cobalah cari teman supaya hasutan setan ya. iya nggak masuk. Kepikiran kita ya. Iya. Untuk kesannya ya, nikmatin lah pendakian kalian. Di setiap pendakian nikmatin, karena walaupun gunungnya sama, temannya sama, pasti kesannya berbeda. Yes, benar. Udah, Itu aja oke. dari gue. Mungkin gue sedikit nambahkan aja ya. Bukan untuk mengajari atau menggurui ya, mungkin kita ya. Yap. Sekedar mengingatkan. Gua ya gunung itu sebenarnya olahraga ya, cuma olahraga yang banyak banget resikonya. Karena gunung itu semacam apa ya, kalau dibilang buat sekedar hiburan, yes, Iya. hiburan. Cuma kan ada sesuatu yang harus kita pikirkan, mungkin dari fisik, logistik, apalagi mental itu harus benar-benar disiapin ya. Bahaya. Apalagi itu dari ceritanya Bang Raka ini sangat disayangkan sekali sih kalau ada ya yang pendaki melakukan sesuatu hal bodoh seperti itu ya. Iya. Kayak nggak ada tempat lain aja sih. Kasarnya seperti itu ya. Ya janganlah sekali-kali ngelakuin kayak gitu, resikonya fatal. Iya, ngerinya bukan kita doang yang kena teror, Iya. takutnya kan rombongan kita juga. Benar. Oke. Dari gua sama Raka mungkin sampai sini aja dulu nih ya. Ya. Gua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.